Jadi pergerakan harga itu selalu berawal dari memori harga masa lalu. Seorang pedagang baju ya, mereknya mungkin merek terkenal, misalkan merek tertentu yang terkenal, misalkan merek A. Ketika ini harganya standar 1 juta, kemudian tiba-tiba turun jadi 500.000, maka harga ini dianggap sebagai harga murah. Dari mana orang bisa berpikir harga ini murah? Ya, tentu dari memori sebelumnya, memori harga sebelumnya. Harga sebelumnya normalnya 1 juta. Terus Oke, selamat siang Pak Hermansyah. soalnya kan kalau udah ada ya Bisa dengar suara saya? Ya, oke Pak. Sudah bisa mendengar suara saya Pak? sudah Pak. Iya. Baik. Untuk mengawali materi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebagai bahan materi juga, nanti sekaligus membahas materi yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan dulu, ditanyakan dulu, nanti sekalian kita bahas. Ada pertanyaan dulu Pak? Nggak ada ya karena memang masih nol banget ini. Ya. Dari yang selama ini mengikuti, kira-kira ada enggak yang terlintas di sana gambarannya? Ad- Kalau terlintas ya cuman apa ya, cuma paling ke nggak nggak bisa memahamin instingnya Pak Wijaya aja kalau bisa ngebaca ini nggak ada tanda-tanda pembalikan arah, nah kayak gitu. Oke. Itu yang Ya. saya tangkap kok Pak Wijaya bisa ngerti, nah itu dari mana asalnya gitu loh. Oke. Kan Ya. saya juga kan kebetulan Heeh. uh, sebelum join ke Pak Wijaya kan kita udah trading juga, udah ikut Mm-mm. sinyal-sinyal juga Ya. gitu kan. Mm-mm. Nah, saya kalau dapat sinyal tuh saya pelajarin ke candle nggak nangkap sama sekali gitu loh. Ini kok ada sinyal turun gitu loh. Mm-mm. Atau kayak tadi pagi Pak Wijaya ini ada sinyal naik gitu loh. Mm-mm. Padahal turun. Sedangkan enggak, bukan, padahal kan posisinya turun. Udah Mm. gitu setahu saya pernah pernah ikut kelas Pak Wijaya, setelah candle hijau baru kita posisi buy nih gitu, hijau yang pertama yang panjang ini Betul, betul. baru kita boleh entry buy di situ yang saya lihat. Tapi kok ini belum, masih jauh udah ada sinyal entry buy, dari mana dasarnya, itu kan juga bingung juga kita. Iya, prosesnya memang harus melalui pengalaman yang panjang, tidak bisa serta-merta nanti ketemu begitu Pak. Jadi kembali lagi ke intuisi atau insting itu akan terbentuk dari banyaknya pengalaman. Dari banyaknya pengalaman yang terus-menerus kita kita lakukan, maka suatu saat nanti akan ketemu namanya intuisi tadi. Jadi pikiran bawah sadar nanti yang menyeleksi di sana Pak. Kalau kita membaca secara per candle ya belum ketemu gitu, logikanya kan begitu. Baik, saya akan coba untuk masuk di wilayah teknikal saja. Yang paling mungkin ditunggu adalah teknikal. Sebenarnya teknikal ini sebagai hanya ilustrasi saja Pak, sebagai gambaran bagaimana potensi-potensi itu akan ada di situ. Tapi itu tidak menjamin 100%, tidak bisa menjamin penuh kita akan bisa berhasil di situ. Ya, kita kan sering sampaikan bahwa analisa itu memang menyumbang tapi sedikit saja. Yang paling penting itu sebenarnya di manajemen, di manajemennya, di manajemen keuangan, manajemen lotnya, manajemen resikonya di situ. Tapi bukan berarti teknikal itu tidak perlu dipelajari. Justru teknikal itu yang betul-betul harus dilatih di sana. Dari teknikal itu nanti melatih kesabaran kita. Kalau kita sudah sering salah, berarti harus selalu koreksi, harus selalu memperbaiki diri. Gitu. Nah mungkin kebingungannya karena selama ini yang diterima, materi yang diterima itu mungkin sangat bertolak belakang begitu, sangat bertolak belakang dari yang kita sampaikan. Karena kita menyampaikannya candlestick saja, dari candlestick saja bisa menemukan, bisa menentukan arahnya mau naik, arahnya mau turun. Nah sementara kebanyakan orang kan hanya menunggu dari indikator. Kebanyakan orang menunggu dari indikator karena tidak mau ibaratnya bersusah-susah.
hanya yang diterima yang ibaratnya apa ya, yang paling sederhana gitu, paling nyaman gitu. Iya. Maka selalu yang dicari adalah indikator. Dan ini bukan hanya, mungkin teman-teman dari pengalaman saya juga sama dulu. Di kondisi yang awalnya masih bingung, tetapi penasarannya itu luar biasa. Merasakan potensinya luar biasa. Nah, yang jadi masalah selalu belum menemukan cara yang tepat. Ini yang biasanya menjadi pertanyaan. Dengan penasaran itu, bagaimana supaya bisa menemukan cara yang tepat? Maka carilah indikator A, B, C, D. Ini gratis, beli, bahkan tidak ketemu semuanya. Masih cari lagi, penasaran, pasti ini ada titiknya, mesti ada titik, benang merah mesti ada. Pas penasaran terus. Tidak sampai di sini, bahkan ini harus rela merogoh kocek untuk langganan signal. Ya ini kita lakukan sudah di awal dulu sama. Ternyata apa? Ternyata yo zong semuanya, ya zong semuanya. Kita dapat profit mungkin, tapi probabilitasnya kecil, lebih besar ruginya daripada keuntungannya. Semakin kita rugi, semakin bingung, semakin bimbang. Kita mau ini sebenarnya bagaimana sih? Masih ada satu lagi zona nyaman, namanya robot. Ini ditawarkan sana sini dengan apa ya, peluangnya yang luar biasa katanya ya. Nanti kita bangun tidur sudah dapat profit. Ya, tidak perlu kita harus bersusah karena semuanya dikerjakan oleh robot. Nyaman, enak sekali Pak kalau sudah ada begitu. Ya, ini yang kaya tentu yang punya duit, yang kaya karena bisa beli robotnya. Tapi kenyataannya, apakah mereka juga yang beli robot ini bisa profit dengan konsisten? Tidak juga. Banyak yang ambruk, yang kacau, kocar-kacir, banyak sekali. Nah, lantas dari semua ini yang ada, ini pasti masih tanda tanya dalam pikiran. Padahal seluruh rugi banyak. Ini rugi banyak, sudah banyak ruginya. Bahkan mungkin teman-teman di luar sana juga sudah kemarin menyampaikan, saya sudah miliaran ruginya Pak. Makanya itu saya pengen belajar banyak. Nah, kalau pengen belajar banyak, maka saya tidak merekomendasikan yang begini. Kembali pada basic. Kalau mau belajar banyak dengan saya, maka ikuti petunjuknya. Memang kelihatan pembelajaran kita ini sederhana dan kampungan Pak. Ya mohon maaf. Tapi intinya bukan di situ. Yang penting, paling penting, endingnya kita bisa profit, itu aja. Yang lain kena longsor, yang kita profit. Yang kemarin NFP di luaran sana banyak ya longsor Pak. NFP hari Jumat itu. Banyak banget sinyal semuanya dari kebetulan kan sebelum saya sama Pak Wijaya kan saya ada ikut hampir 4 sinyal ya Pak. Ya. Masuk yang sinyal dari Amerika juga kita ikutin juga. Hampir semuanya baik Pak. Baik semua ini itu. bukan pada saat Pak Wijaya bilang ini nggak ada tanda-tanda arah pembalikan nih gitu kan, pas perpindahan candle kan kita setengah 8 tuh. Jam 8 kan perpindahan candle lah, itu semuanya sinyal keluar tuh jam 8 pas bye. Artinya nongkrong juga terus ke bawah. Hampir semua, nggak ada yang bilang sell. Padahal Pak Wijaya bilang ini nggak ada indikasi atau apa namanya petunjuk untuk naik gitu. Iya, itulah karena mereka terlalu banyak menggunakan indikator macam-macam. Ya, bukan tidak baik, tetapi secara umum semakin banyak indikator ini membuat keputusan kita menjadi lebih ragu. Keputusan menjadi lebih ragu. Maka saya selalu sampaikan, cari yang sederhana. Karena trading itu sebenarnya betul-betul mudah. Kenapa kita bisa ngomong mudah? Karena kita sudah menemukan garis benang merahnya. Ya, kita tidak perlu muluk-muluk Pak. Saya ini sudah lama, jadi teman-teman juga yang lama itu sudah paham semuanya. Bahkan sering kita sampaikan waktu ada petunjuk, ada peluang, kita sering sampaikan ke teman-teman juga. Kalau saya rugi juga saya sampaikan rugi. Tapi waktu rugi kita ada recovery Pak, ada recovery. Bagaimana cara menyelesaikan? Ya, tapi secara umum ya banyak profitnya. Secara umum banyak profitnya. Artinya probabilitas itu tingkat profit ya itu lebih besar daripada rugi. Ya. Ini ya, lebih besar. Kalau pada prinsipnya gini Pak Wijaya, kalau saya sih ya kalau bicara sempurna ya hanya Allah yang sempurna gitu loh.
manusia nggak mungkin bisa Ya, 100% yang penting sempurna. yang Tapi kan kalau kalau jongnya 80, ininya 20 kan ya nggak banyak kemarin yang bahkan ada yang teman-teman yang di luaran sana itu banyak yang artinya mengeluh semuanya karena ruginya banyak sekali, ratusan, ada yang miliaran di sana. Ya, ya alhamdulillah teman-teman di Wijaya Trading kemarin hampir bisa dipastikan dapat semuanya. Walaupun tidak ada fluktuatif Pak, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung modalnya. Ya saya sendiri tidak emang banyak-banyak jujur, juga. pas saya kemarin Mm-mm. awal-awal itu kan nggak ada ilmu, kita ikut sinyal malah kena mental juga ya. Awal mental luar biasa beraninya kan. Udah pas sekali ikut langsung kena kemarin 17 juta. Mm. Nanti dulu deh, belajar dulu deh. Ya itulah, maka kembali lagi ke basic, ke dasarnya dulu. Maka di sini nanti saya ajari yang namanya technical technical analysis price action. Ini yang paling valid. Tidak ada eh, indikator yang paling paling handal selain price action. Price action itu apa? Ya pergerakan harga sendiri. Pergerakan itu yang mana? Ada histori, ada sejarah harga masa lalu, ada harga sekarang. Ini sudah. Kita membacanya dari sini ketemu. Tidak perlu kita yang muluk-muluk candle dengan indikator yang banyak sekali. Cukup candle yang bersih, warna hijau, warna merah. Ini cukup, yang highlight aja, yang warna nyala, sehingga nanti kita mudah untuk mengenalinya. Nah, yang paling pokok Oke. dan paling penting kita harus pahami, yang paling pokok dan paling penting harus kita pahami, tentu membaca karakter candle, membaca struktur candle, ya, struktur candle. Kemudian membaca level psikologi atau support resistennya. Kemudian kemampuan membaca retrace atau koreksi. Nah, dari semua ini kalau sudah bisa, maka baru kita masuk ke triggernya. Trigger ini terakhir sudah. Jadi kalau ada pelajaran pola candle yang muncul di mungkin di berbagai kelas atau di mungkin di Google banyak sekali sana. Ini bukan penentu. Cari trigger ini hanya terakhir. Ibaratnya sebagai joker penutupnya. Dari awal sudah kita kawal, sudah kita monitor bagaimana karakternya, bagaimana struktur candlenya, bagaimana support resistennya, retrace-nya bagaimana. Kalau trigger itu maksudnya kayak pola candle kayak inside bar kayak apa kayak gitu ya? Iya, itu bagian salah satunya, tapi bukan itu yang menjadi penentu. Yang penting itu adalah menjadi pemicu puncaknya. Ya, nanti kita Pemicunya. jelaskan satu-satu. Yang paling penting tahu dulu bagaimana karakternya, bagaimana strukturnya, bagaimana support resistennya, bagaimana retrace-nya. Nah, kalau ketemu semuanya, baru kita nanti menentukan titik entry-nya. Kenapa tadi saya bisa yakin dengan begitu? Bahkan kalau ikut tadi saya kasih signal yang hampir 2 3 dapat tadi, 2 mungkin ya. Tapi saya ngambil langsung posisi baik ketika masih merah juga. Ya, saya lihat. Ya, masih merah juga saya ngambil posisinya. Artinya apa? Artinya jauh sebelum itu terbentuk kita sudah meraba dulu. Ya, meraba itu bukan berarti kita meramal, bukan. Ada histori yang kita baca di sana. Ada histori yang kita baca dari sana. Dari mana kita bisa melihat? Ya tadi dari sejarah. Semuanya harga itu berawal dari memori harga masa lalu. Jadi pergerakan harga itu selalu berawal dari memori harga masa lalu. Seorang pedagang baju ya, mereknya mungkin merek terkenal misalkan, merek tertentu yang terkenal, misalkan merek A. Ketika ini harganya standar 1 juta, kemudian tiba-tiba turun jadi 500.000, maka harga ini dianggap sebagai harga murah. Dari mana orang bisa berpikir harga ini murah? Ya, tentu dari memori sebelumnya, memori harga sebelumnya. Harga sebelumnya normalnya 1 juta, kemudian turun jadi 500 berarti murah. Sehingga orang berbondong-bondong beli. Kemudian setelah itu harga mulai merangkak lagi 1.200.000. Maka user customer akan berpikir ulang, oh harganya tinggi. Dari mana dia bisa melihat harga itu tinggi? Dari sebelumnya ada 500.000, sebelumnya 1 juta.
dan seterusnya, termasuk pasar juga begitu. Maka bagaimana cara kita membaca step by stepnya? Selalu bahkan di pagi hari kita selalu singgung di sana. Pertama itu gunakan ini step by stepnya, cara kita baca candle atau baca arah. Ya kita tidak harus pagi-pagi atau sore atau siang, tergantung bagaimana kita ada waktu luang di sana. Waktu kita yang free itu bagaimana? Kalau kita jam 1 siang misalkan, yuk kita buka. Pertama langsung lihat di time frame besar. Time frame besar. Ini time frame besar ini kalau kita tradingnya harian cukup di daily D1. Di daily itu nanti akan kita baca ada 3 step juga. Yang pertama selalu di daily itu perhatikan arah kecenderungan. Ya, arah kecenderungan atau arah kecondongannya kemana? Apakah naik, turun, atau datar? Yang kedua, baca karakter candle terakhir. Candle terakhir. Terakhir itu apa? Terakhir itu ya running dan sebelumnya, satu candle sebelumnya. Yang ketiga, berikut lihat daerah support dan resistennya. Kemudian daerah retrace-nya. Sudah begini, untuk memetakan saja arahnya mau kemana. Nomor 1 selalu lihat arah kecenderungan. Ini mengarah pada kecenderungan atau trennya. Kemudian perhatikan karakter candle terakhir atau informasi apa yang kita dapat dari candle terakhir sebelum running itu. Kemudian perhatikan support resistennya. Perhatikan retracement atau penolakan-penolakannya atau koreksinya. Nah, setelah itu baru kita nanti masuk di time frame lebih kecil, di time frame H1. Setelah ini ketemu, ini gambarannya ketemu, gambaran umumnya ketemu, maka kita masuk di time frame yang lebih rendah, time frame H1. Di H1 nanti stepnya sama. 1, perhatikan kecenderungan, perhatikan karakter candle, terakhir perhatikan support resisten, perhatikan retrace. Ini saja sudah. 4 ini aja Pak ya? 4 ini sebenarnya kalau kita ulang-ulang terus menerus begitu, harus terus-menerus diulang. Kalau kita belum paham ini, artinya jangan coba-coba dengan real account dulu, pasti akan tergelincir lagi nanti. Oke, sekarang coba untuk saya praktekkan, saya perlihatkan mungkin dengan histori yang sebelumnya ya, biar nanti kita bisa lihat. Oke, yang ini dari yang terdekat, ini kita ngambil mungkin yang paling dekat yang sekarang lah, paling gampang. Yang pertama dilihat di time frame yang besar ya. Time frame besar ini begini, di D1 itu akan ketemu seperti ini. Kalau kita lihat arah kecenderungan dia lebih dominan ke seller di sini ya, seller karena dia dominan arahnya ke bawah. Ada satu candle hijau tapi tidak terlalu berdampak, dia habis oleh candle sesudahnya merah, maka dampaknya satu arahnya ke bawah, arah trennya turun. Kemudian yang kedua, perhatikan candle terakhir. Kalau kita melihat candle terakhirnya sebelum running di sini. Nah, sebelum ini kita juga melihat sebelumnya ini ada petunjuk di sana. Petunjuk apa yang kita bisa dapatkan? Ya, belajar dari struktur candlenya, kita pelajari, kita lihat, kita amati. Dari mulai hijau di atas ini maksimum di area level psikologinya, kemudian kembali mulai turun lagi, naik tidak mampu, turun lagi, terus merah. Dari mulai besar kemudian kecil, merah mulai muncul, hijau kecil dimakan merah lagi, dan merah panjang lagi. Merah panjang ini masih kuat, tidak ada penolakan, lanjut merah lagi. Dari merah terakhir ini baru ada penolakan. Ini penolakan yang panjang sekali. Kalau kita ukur panjang dari penolakan ini ekornya ya. Ini kalau kita bandingkan dengan volume bodinya, ini jauh lebih panjang. Artinya buyer punya tekanan yang kuat di sana, sehingga tetap harus kita waspadai, ada buyer. Kemudian secara globalnya yang terdekat ini arahnya masih turun gitu. Jadi dua-duanya harus kita perhatikan,
Tetapi karena yang terakhir ini tadi mulai penolakannya mulai lebih panjang daripada volumenya, kemudian kita lihat berikutnya di candle selanjutnya. Candle selanjutnya ini apa? Candle selanjutnya ini terbentuk candle merah tapi membentuk doji. Ya, doji ini bisa berarti reversal, bisa menjadi tanda reversal atau pembalikan arah dari turun menjadi naik. Tetapi jangan lupa kita tetap melihat secara strukturnya. Sebelah kiri kita perhatikan adakah benturan di sana. Ternyata ada memang benturan kuat di sini. Ini ada level psikologi di sana. Ya, dari yang terpanjang yang terbawah ini juga tidak bisa breakout, yang di atas juga tidak bisa breakout. Ini namanya false breakout atau breakout yang gagal. Breakout yang gagal. Nah, ini menjadi petunjuk kita. Menjadi petunjuk buyer sudah mulai menekan kuat, seller mulai berkurang kekuatan, mulai melemah. Kemudian yang ini, yang doji ini memperkuat keyakinan atau memperkuat bahwa buyer betul-betul punya tekanan ke atas yang kuat, sementara seller kemampuannya mulai melemah. Dari volumenya panjang menjadi tipis sekali. Artinya di situ mulai melemah. Maka tadi saya sampaikan akan berpotensi lebih pada buyer, lebih pada naiknya. Namun demikian karena ada sebelumnya memang kuat sekali, masih mencoba untuk turun lagi tadi. Yang tadi pagi sempat turun sampai di harga low di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Secara umum buyer akan kuat menolak, menekan. Baru nanti kita masuk di time frame yang besar. Di time frame besar itu dengan cara yang sama kita bisa memproyeksikan, kita bisa membaca. Oke, kita coba untuk membaca yang terakhir ini ya. Oke, yang paling penting satu, perhatikan struktur yang terdekat. Ya, strukturnya karena sebelumnya ada naik turun, ini yang paling dominan sekarang adalah buyer di situ. Yang terdekat dari running adalah buyer yang dominan tadi. Kemudian perhatikan di candle terakhir ya, candle terakhir ini warna hijau. Warna hijau kemudian ditutup dengan volume yang lebih tebal daripada merah. Artinya buyer masih lebih kuat atau buyer dominan daripada sellernya ya di dalam kondisi yang terdekat dari runningnya. Yang ketiga, perhatikan level psikologi namanya. Level psikologi tadi ada support resistennya. Support resistennya ada di mana? Ya, support resistennya yang paling dekat di sini. Ya, support resisten yang terdekat di situ. Kemudian bagaimana ketika tiba-tiba berhenti, misalkan tiba-tiba berbalik. Karena di sebelah kiri juga, di sebelah kiri yang terdekat ada penolakan tadi, ada sumbu, maka ini kita bisa jadikan sebagai level psikologi yang paling dekat lagi. Sehingga ini untuk menguji apakah nanti kuat naik atau tidak. 1735.09 yang paling dekat di sini. Apakah nanti kuat atau tidak ya. Kalau misalkan di area di sini dia tidak kuat, berpotensi akan lanjut turun. Apakah turunnya nanti kuat juga akan diuji oleh koreksi. Koreksinya kita ngambil dari ujung bodi yang bawah hijau ke ujung bodi yang atas hijau. Sehingga level atau ringnya, bukan ring ya, retrace-nya di sini. Retrace itu wilayah koreksi. Ya, koreksinya mengambil 50% dari dominannya. Ini retrace namanya. Jika di area retrace ini nanti ditolak dan mulai ditolak terus ke atas, kemudian naik breakout di 1735, maka berpotensi akan kuat naiknya. Sebaliknya ketika nanti turun melewati area retracement ini tebal di sana ya, artinya seller itu punya tekanan yang luar biasa, bahkan buyer sudah tidak mampu menahannya, maka kemungkinan akan lanjut turun lagi ketika dia breakout di sana. Satu, yang pertama tadi kita lihat arahnya naik, kemudian di atas ini terakhir level psikologinya di sini dia naik tidak mampu, kenapa tidak pakai yang di atas ini?
Karena di sini sudah terbentuk yang baru dan selanjutnya tidak bisa melewati lagi. Kalau turun pertama diuji di area retrace ini ya. Harus diuji di area retrace ini 1730.18 ini dulu. Nanti kalau dia breakout kuat, maka dia akan mencoba untuk mendekati wilayah level psikologi berikutnya yang terdekat dari running selanjutnya ya. Kalau garis ini nih ada retrace-nya ini nongol sendiri pakai apa ya Pak Wijay? Dibuat, tidak bisa Pak, harus dibuat, harus diketik, Harus harus dibuat. dibuat. Iya. Enggak, maksudnya kan kalau Pak Wijay tarik garis di tengah-tengah tuh, nah dia nongol sendiri nih. Ya, diklik kan pertamanya kan tidak muncul ini. Nanti diklik 2 kali, nah kan muncul garis titiknya ini. Oh ada, oh iya iya. Ya, ada titiknya, tinggal narik garis saja. Atau begini, boleh pakai ini. Kalau saya sering gunakan yang separuh ini kan paling gampang. Kalau kita menggunakan, iya, kalau menggunakan Fibonacci, ya kita tariknya dari bodi sini ke atas, yang volume warna hijau di sini. Ya, nanti tengah-tengahnya juga sama. Ini sama persis di area yang kita garis yang buletan ini. Bedanya kalau Fibonacci ini dia 50 sama 61,8. Jadi di areanya di sini. Di sini. Nah, ini adalah area retrace namanya. Apakah nanti kuat dia turun atau tidak, nanti diuji dulu. Bisa saja nanti tidak kuat sampai di atas ini ya, kemudian lanjut lagi. Bisa lagi di candle selanjutnya. Atau di selanjutnya pun bisa kembali ditarik lagi. Jika nanti betul-betul dia tidak mampu dan naik seperti ini, dia breakout ya, breakout dari 1735 contoh misalkan ini. Maka fokus kita adalah buy. Fokus kita buy, tinggal nanti dasar atau trigger yang kita gunakan itu apa untuk entry. Biasanya kalau begini saya nunggu turun dulu sekuatnya sampai jadi ekor dari volume tebal, masuk buy di sana. Atau ketika naik kuat ada koreksi turun, atasnya ada ekor, kita masuk buy di situ. Ya, banyak cara untuk kita mengambil peluang sebenarnya. Yang penting kita tidak melawan arusnya. Arus yang mana? Arus yang terdekat dari running itu ya sekarang. Karena kita bermain dengan trading harian. Ini akan berbeda kalau kita trading jangka panjang, beda, bukan begini caranya. Kalau kita trading harian, maka fokus perhatian pada yang dominan di mana. Nah, sekarang ini tetap dominasi buy meskipun merah. Ini belum selesai karena merahnya. Kalau merah ini selesai terbentuk seperti ini, tetap masih berada di area koreksi, masih berpotensi naik lagi. Nah, kalau nanti sudah mulai turun, sudah mulai break di area retracement, baru nanti berpotensi lanjut turun. Nah, sekarang kita lihat kalau kita amati ya, kalau kita amati secara lebih luas ya. Oke, kalau kita amati lebih luas, saya coba untuk hapus dulu nih. Nah, kita coba di H1 tetap kita gambarkan, kita buat gambarnya. Nah, ini perhatikan dia ada naik, kemudian ya, jadi menarik ini tidak harus tiap hari ya, tidak harus harian. Kita bisa hilangkan garis putus-putus ini biar lebih kita melihat bagaimana dia kemampuan buy dan sell-nya. Oke, ini kan seperti ini kalau kita baca. Oke, kemudian turun kuat sekali, kemudian naik lagi, kemudian turun kuat. Nah, ini kemudian ini kita tarik ke atas. Kita tarik yang secara umum aja, tidak perlu harus di ekor di body, yang penting yang mewakili. Kemudian naik lagi. Di M15 ya Pak? Kenapa? Oh, time frame Ini 15. di Oke, kita masuk di H1 aja. Tadi saya tidak melihat soalnya.